Saya mau cerita sedikit soal black magic. Saya itu mengawali pengenalan soal black magic itu dari peristiwa saya sendiri. Waktu itu ada peristiwa tiba-tiba di tengah payudara itu ada nanah. Terus saya tuh kayak bingung ya, karena kok nanah gitu loh, kok tiba nggak ada jerawatnya, nggak ada terkena infeksi apa, tiba-tiba ada nanahnya. Kemudian saya ke dokter kulit, saya periksakan, nggak ada apa-apa. Dokter bilang bukan virus, bukan apa, akhirnya dikasih krim, tapi nggak kering-kering gitu. Terus kemudian waktu saya tidur itu beberapa hari saya begitu terus. Ya, saya punya fotonya, saya foto terus saya simpen. Terus kemudian saya masuk dalam mimpi. Jadi kayak di dalam mimpi itu kayak ada yang ngasih tahu gitu loh, sesuatu. Nah, sesuatunya itu, jadi saya tuh nggak pernah percaya dengan mimpi, karena mimpi cuma bunga tidur. Kalau kita dapat sesuatu PWC, ya ada yang bisikin kita, ada yang sesuatu yang kira-kira informasi berharga, itu saya telusuri lagi secara sadar, bukan dalam mimpi. Jadi bukan tahu cari artinya, tapi saya tanyakan, Tuhan maksudnya apa ini? Saya di malam saya kok mimpi gini gitu. Nah, apa yang diinformasikan saya melalui mimpi, saya melalui proses ya kayak diem ya. Saya nggak bilang meditasi, saya nggak bisa meditasi. Saya nggak pernah meditasi. Ya ibarat kata saya diem, terus kemudian saya membayangkan saya diem, terus saya pejamkan mata gitu ya. Terus kemudian tiba-tiba nampak wajah leluhur saya gitu. Jadi leluhur saya yang ngasih tahu di mana dirimu. Nah, di mana dirimu itu ternyata itu adalah yang dituntun oleh leluhur. Itu saya harus ketemu kembar jiwa. Ternyata kembar jiwa gaibnya diri saya itu ditahan oleh dukun. Dan saya diam ya, dalam pejaman mata yang terlihat tuh cuman gelap, tapi melihat ibu itu. Nah, ibu itu berbentuk seperti Petruk tapi perempuan. Kemudian saya tahu beliau adalah Ibu Nayo Genggong. Jadi Sabdo Palon dan Nayo Genggong itu adalah saktinya Sabdo Palon. Sakti itu adalah istri secara jiwa. Ya, kalau orang-orang twin flame pasti tahu suami istri dalam jiwa. Ya, itu yang mendongkrak Sabdo Palon mencapai kesempurnaan ilmu. Nah, yang mendampingi saya itu Ibu Nayo Genggong. Nah, kemudian beliau yang ngasih tahu tuh di sana. Terus kemudian saya melihat diri saya di kerangkeng, seperti kayak masuk dalam kerangkeng, dalam sangkar burung. Terus yang megang itu kayak model genderuwo gitu. Jadi kayak digantung kayak burung gitu ya, dimasukin di dalam sangkar gitu. Jadi terus kemudian saya berusaha membebaskan kembar jiwa saya. Saya waktu itu belum tahu bahwa itu adalah kembar jiwa. Saya berusaha membebaskan diri. Saya mau keluar dari serangan gaib ini ilmu hitam ini gitu. Terus kemudian saya berusaha bagaimana caranya keluar dari kurungan itu dan berhasil. Kemudian setelah berhasil, yang dari punggung saya ternyata ada kuku dari Lea.
Jadi leaknya ini besar sekali dan kukunya tuh nancep di punggung saya sampai ke depan. Nah, ke depannya ini dalam bentuk nanah gitu ya. Jadi karena mungkin luka gitu ya, mungkin luka dalam gitu ya. Kemudian saya melepaskan diri dari kuku leak. Saya berhasil mengalahkan, saya berhasil keluar dari sangkar. Nah, hal-hal seperti inilah saya kemudian mempelajari. Kenapa saya bisa kena leak? Kenapa dengan leak? Kenapa gini? Kenapa gitu? Saya bertanya gitu dan selalu ada jawaban gitu. Jadi kayak ada yang ngajarin. Nah, saya diajarin kalau berperang melawan ilmu hitam tidak boleh kasar, tidak boleh dendam. Justru dengan hati bijaksana seperti ibu, karena makhluk-makhluk kalau ilmu hitam kita terima ilmu hitam itu lawan kita bukan kuasa kegelapan yang nyerang kita, tapi kepada dukunnya yang nyuruh roh-roh ini ya, genderuwo atau itu untuk nyerang kita. Itu ada yang nyuruh dan itu manusia. Ya, itu. Jadi saya belajar dari situ. Saya belajar membebaskan diri dari leak dan saya nggak pernah membunuh. Saya memberikan cahaya Tuhan. Saya sempurnakan kematianmu. Kalau mereka misalnya masih nekat nyerang, ya saya perangkap dengan cahaya Allah. Kamu tidak akan bisa keluar dari perangkap cahaya ini sampai kamu bertobat. Kamu menyembah Tuhan. Kamu lembutkan hatimu. Gitu. Jadi dari peristiwa saya sendiri, saya belajar mengalahkan ilmu hitam itu tidak dengan menghancurkan. Kenapa? Karena makhluk-makhluk seperti itu adalah makhluk ciptaan Tuhan juga. Jadi manusia nggak boleh sombong. Jadi jangan merasa kita itu paling berharga, katakanlah mereka anak cacat, anak terlantar, anak jalanan. Mereka patut dikasihani. Mereka patut kita sempurnakan kematiannya supaya nggak ganggu lagi gitu. Ya, saya belajar hal-hal kecil seperti ini untuk memberikan cahaya Tuhan. Kalian juga harus belajar bagaimana berderma cahaya Tuhan. Dan ternyata berderma lebih cepat itu, lunas karma-karmamu itu dengan berderma cahaya. Berderma cahaya apa? Ya, ambil nafas, tahan, hembuskan, tarik cahaya suci Allah dari langit. Minta Tuhan, Tuhan saya minta cahaya sucimu di tangan saya. Bayangkan Tuhan memberikan cahaya suci di tanganmu. Bayangkan tanganmu bersinar. Itu untuk menyembuhkan luka-luka hatimu. Kemudian bayangkan tanganmu membawa sekeranjang berlian. Naikkan keranjang itu ke langit. Tuhan, saya minta cahaya sucimu masuk di berlian-berlian ini supaya saya bisa membagikan cahaya sucimu kepada semua makhluk yang membutuhkan. Gitu. Terus kemudian berikan, suapin, makan ini cahaya Tuhan, ini bukan berlian, ini cahaya Tuhan, makan untuk menyempurnakan kematianmu. Nggak boleh ganggu lagi. Gitu. Karena kalau dia ganggu, sudah makan cahaya Tuhan, cahaya ini akan menyakiti dia sehingga mereka akan terus bertobat. Mereka tidak akan menjadi pengganggu lagi. Gitu. Sehingga mereka levelnya pun semakin naik. Gitu. Cara itu tugas kalian sebenarnya, menjadi penetralisir kuasa kegelapan. Jangan malah ngobok-ngobok, pasang susuk, pasang ini, pasang itu, memanfaatkan mereka. Ya mereka terbiasa dipekerjakan sehingga kapan sadarnya. Berikan mereka cahaya Tuhan, sempurnakan mereka supaya tidak mengganggu manusia-manusia lain. Begitu caranya menjadi manusia yang berguna buat seluruh makhluk Tuhan. Anda membantu Tuhan. Gitu, karena Anda menjadi penetralisir. Anda itu yang bisa membuat surat remisi keringanan hukuman supaya makhluk-makhluk yang seperti itu levelnya naik, kemudian berreinkarnasi untuk dicobakan lagi gitu. Ya, belajar cahaya, memakai cahaya di dalam kehidupanmu. Sudah waktunya Anda teraktivasi ilmu cahayanya.